Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angges Arfiandi, NIM 19087065. Saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Apa itu administrasi pendidik dan kependidikan? Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenaga pendidikan itu adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri kemudian diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, tetapi mereka ada atau hadirnya mereka adalah untuk menunjang kelancaran keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat suatu pendidikan sekolah ataupun perguruan tinggi. Pendidik bukan hanya dosen ataupun guru. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini, pendidik adalah mereka yang disebut sebagai tenaga pendidik, yaitu tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar widya iswara, tutor, instruktur, dan yang sesuai dengan bidang atau khususnya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Dan ada juga makna dari administrasi PTK atau pendidik dan tenaga pendidikan. Administrasi adalah konsep pengelola mengatur sebuah proses bentuk aktivitas yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan, baik di sekolah ataupun perguruan tinggi. Mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan masuk dan diterima di lembaga sampai akhirnya berhenti atau pensiun melalui proses SDM sebelumnya. Dimulai dari perencanaan SDM, seleksi, penempatan, pemberian gaji, tunjangan, pendidikan termasuk latihan dan pengembangan. Itu tadi adalah beberapa bentuk atau arti dari pendidikan administrasi PTK. Dan kalau disimpulkan dalam bahasa yang sederhana, administrasi PTK adalah proses atau aktivitas pengolahan SDM pendidikan dan tenaga pendidikan mulai mereka masuk atau diterima ke lembaga pendidikan sampai mereka berhenti. Yang berikutnya yaitu kita masuk dalam proses dari administrasi PTK. Secara garis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengadaan. Dalam proses pengadaan ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja dari proses penerimaan dari semester ke semester, tahun ke tahun. Contoh, guru apa yang tidak ada? Guru apa yang tidak punya dalam pengembangan untuk sudah pensiun atau tidak ada? 2. Rekrumen atau penerimaan calon PTK yang sudah sesuai dengan analisis atau kebutuhan dalam lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu seleksi dalam menemukan yang terbaik di antara yang terbaik. Bukan memilih berdasarkan akumulasi pikiran, melainkan sesuai standar yang ditetapkan. Jadi dalam menyeleksi ini harus benar-benar mencari yang terbaik dari yang terbaik supaya memiliki yang terpilih sudah mempunyai kemampuan yang mumpuni.
Proses yang kedua yaitu penempatan. Penempatan yaitu proses penempatan yang diterima di tempat yang memang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang, kebutuhan, dan jabatan untuk dilegasikan. Dan tugas-tugas yang sesuai dengan skill atau keahlian. Sehingga tujuan akhir penempatan itu adalah the right man in the right place and right man behind the right shop. Yang ketiga yaitu orientasi. Orientasi harus dilakukan sekaligus untuk menyatakan bahwa para calon yang sudah diseleksi ataupun diterima, lalu proses rekrutmen yang panjang betul-betul diterima atau keluarga baru dalam lembaga. Orientasi juga membantu untuk mengatasi keraguan, kecanggungan, kecemasan terhadap PTK yang baru sehingga timbul rasa percaya diri untuk penyesuaikan. Nah, itulah fungsi dari orientasi itu. Bisa juga untuk perkenalan lingkungan suatu lembaga kepada PTK yang sudah diterima atau dinyatakan lulus supaya bisa membaurkan diri dengan lingkungan yang baru. Sekarang kita masuk kepada penambahan selanjutnya atau pembahasan selanjutnya adalah konsep apa yang didesain oleh lembaga pendidikan di tanah air. Contoh, sebagai PNS yang ada di Undang-Undang dari Pegawai Negeri Sipil terkait kesejahteraan PTK, di mana kewajiban dan hak yang dilaksanakan 3 hal yang diterima atau hak yang akan diterima ketika sudah menjadi PTK. Yang pertama yaitu gaji. Yang kedua itu tunjangan. Yang ketiga itu penghargaan. Gaji yaitu pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan kepada seseorang, kepada pegawai, pendidik dan tenaga pendidikan pemerintah, berupa gaji pokok ditambahkan dengan berbagai jenis tunjangan yang sah dan berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada yang berlakunya. Contohnya, untuk gaji PNS sama dengan gaji yang dihitung tetap bulanan sifatnya. Tenaga honorer, gajinya dihitung sesuai dengan jumlah kinerjanya atau jumlah beban tugasnya. Yang kedua yaitu tunjangan. Ada tunjangan tetap dan ada tunjangan tidak tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 94, di situ dijelaskan dalam tunjangan tetap itu ditetapkan sebagai sebuah pembayaran kepada pekerja atau sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara teratur dan kontinu yang berkaitan dengan kehadiran pencapaian prestasi kerja terkait dengan tunjangan jabatan atau profesi yang ada terkait dengan tunjangan daerah lain sebagainya. Tunjangan tidak berarti pembayaran yang diberikan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran, pencapaian suatu prestasi dan lainnya. Contoh uang transport, makanan, tunjangan kinerja, produktif dan lain-lainnya. Yang berikutnya itu penghargaan. Penghargaan yaitu sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung, melakukan pekerjaan, menjaga pekerjaan agar datang bekerja dapat waktu, motivasi agar mau bekerja sebaik mungkin dan yang menjadi yang terbaik. Selain 3 hal yang pokok tadi, ada satu hal lagi yang akan didapatkan oleh tenaga kerja atau PNS atau pendidikan dan tenaga pendidikan
yaitu cuti. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2, seorang pekerja, satu pendidik dan tenaga pendidikan mempunyai hak cuti tahunan dan lamanya sekurang-kurangnya 12 hari. Untuk perempuan boleh memilih cuti selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan sudah melahirkan, dan akumulasi cuti hamil dan cuti melahirkan ada 3 bulan. Hak lain yang akan diterima oleh tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan adalah pembinaan dan pengembangan. Pengembangan dan pembinaan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Untuk meningkatkan pengembangan secara teoritis, konseptual, dan moral keseluruhan dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui kependidikan dan latihan. Adapun beberapa tujuan pembinaan diantaranya yaitu produktivitas kerja meningkat, efisien terjadi, pengurangan kerusakan, pelayanan jadi meningkat, moral jadi lebih baik ketika kerja. Moral jadi lebih baik, etika kerja dan ataupun moral. Meningkatkan karir atau pengembangan kepemimpinan dari individu yang bersangkutan. Yang berikutnya itu langkah-langkah dalam pengembangan atau karir. Adapun langkah-langkahnya yaitu penentuan kebutuhan, tentukan sasaran, identifikasi berbagai macam prinsip, dan laksanakan program dengan baik. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan kapabilitas, kualitas segala sesuatu yang terbaik dengan PTK itu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan sebagai mestinya. Dalam proses evaluasi yang dikerjakan minimal ada 5W, 1H untuk mengkategorikan. Yang pertama yaitu what, apa yang dinilai. Yang kedua itu why, kenapa dinilai. Yang ketiga where, di mana penilaian itu terjadi. Yang ketiga siapa yang menilai. Yang keempat siapa yang menilai. Yang kelima when, kapan seharusnya penilaian itu terjadi. Yang keenam yaitu how, bagaimana terkait dengan kinerja. Evaluasi ini menjadi satu titik perbaikan untuk penilaian berikutnya. Unsur yang dinilai antaranya yaitu kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, dan kedisiplinan, dan lain-lainnya. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.